Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 17 April 2022. Selamat Hari Paskah. Tema renungan kita dengan judul Mati dan Bangkit. Firman Tuhan terambil dalam Roma 6 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami memiliki Allah yang maha luar biasa, yang mau mati untuk kami semua, agar kami mengalami kebangkitan demi kebangkitan di dalam segala aspek setelah kami terpuruk dan mati karena kelakuan dan tingkah laku manusia di dalam segala keberdosaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mati dan bangkit. Mati dan bangkit adalah sebuah tema yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita tidak ada firman Tuhan, kita tidak punya Tuhan, maka temanya bukan mati dan bangkit. Tapi temanya akan menjadi mati dan habis, mati dan selesai, mati dan putus segala-galanya. Jikalau hidup kita tidak ada Allah. Jikalau kehidupan ini setelah meninggal selesai sudah, tamat riwayatnya. Sama seperti buku, ada pendahuluan, ada isi, kemudian ada penutup, lalu tamat selesai. Apalagi segala sesuatu, perjalanan air dari gunung, masuk ke sungai, sampai ke samudra, tamat selesai. Dunia ini akan berakhir pada akhirnya. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu dikatakan langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu. Itulah dunia. Namun di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman Allah, kematian kita itu akan, kehidupan kita itu akan diakhiri dengan kematian, namun juga akan diawali kembali dengan sebuah kehidupan yang tanpa kematian. Sehingga di dalam orang percaya, kematian itu sekali dan sementara. Namun bagi orang yang tidak percaya, kematian itu sekali dan kekal. Sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dia akan mengalami yang namanya itu kematian kekal. Sedangkan orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab mencatat, dia akan mengalami setelah mati, yaitu kehidupan yang kekal. Ini adalah pilihan sahabat seperjalanan. Dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, kita akan bertemu dengan satu pintu yang namanya itu pintu kematian. Di dalam dunia saudara, dari kita terlahir sampai kita meninggal, kita bertemu dengan banyak pintu. Untuk rahim daripada ibu adalah pintu kelahiran. Kita terlahir dari sebuah pintu, yaitu kandungan ibu yang melahirkan kita. Itu adalah pintu kelahiran. Kemudian kita berjuang dalam hidup ini bagaimana mencapai pintu kesuksesan, pintu keberhasilan, dan berbagai macam pintu-pintu yang kita lewati, yang kita bisa nikmati, yang kita bisa jalani. Pintu menuju sukses, pintu menuju sebuah keberhasilan, pintu yang menuju kepada puncak, ada juga pintu dalam cerita anak-anak, dalam film dan komik, yaitu pintu Doraemon. Apa itu pintu Doraemon? Baling-baling bambu. Wah, itu kata Doraemon. Nah, Doraemon itu ada punya pintu yang namanya itu pintu Doraemon. Kita mau pergi kemana tinggal masuk, lalu keluar, lalu bisa kembali lagi. Ya itulah imajinasi dan khayalan di dalam dunia anak-anak dan cerita-cerita yang dibuat. Tentunya untuk mengajarkan hal-hal yang baik, hal yang benar kepada anak-anak. Kalau kita mengingat kepada masa-masa kecil sahabat seperjalanan yang memahami yang namanya Doraemon, kita tahu ada yang namanya baling-baling bambu, ada kemudian pintu Doraemon. Baling-baling bambu kita bisa bepergian kemana saja. Dan pintu Doraemon kita juga bisa bepergian, masuk keluar kemana saja. Mencari hal-hal yang jauh lebih indah. Dan itu memang, itu adalah imajinasi, itu adalah cerita.
Namun dalam kisah nyata kehidupan kita, fakta kehidupan kita hanya sekali melewati pintu kelahiran, dan kemudian bercabang setelah kita meninggal. Kita akan masuk ke dalam pintu yang mencapai sebuah kehidupan yang kekal atau kematian kekal. Dan Yesus di hari Paskah ini datang ke dalam dunia, terlahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga pada hari ke-40, hari ke-50 turunnya Roh Kudus, semata-mata agar kita tidak melewati sebuah pintu yang namanya itu pintu kematian kekal. Dan Tuhan menginginkan setiap kita dipilihnya, kita diambilnya, kita diselamatkannya, agar kita setelah meninggal, kita akan masuk ke sebuah pintu yang namanya pintu kehidupan kekal, bukan pintu kematian kekal. Maka anugerah yang sudah Tuhan beri, janji Tuhan yang ya, benar, pasti, dan bukan semoga, dan bukan kira-kira kurang lebih, tidak. Tuhan berjanji dengan jelas, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, dalam Roma 6 ayat yang ke-5, sebab itu jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga harus menjadi satu dengan yang sama dengan kebangkitannya. Ada kata yang menarik, yaitu menjadi satu. Ayat ini dekat sekali dengan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi yang namanya menjadi satu itu adalah satu paket, satu hati, satu hidup bersama dengan Yesus. Sebuah ikatan yang tidak terlepas, yang arah jalan tujuan hidupnya itu sama dengan Kristus. Pikirannya menjadi sama dengan pikiran Kristus. Perasaan kita menjadi sama seperti perasaan Kristus. Itu yang disebut menjadi satu dengan kematiannya dan juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Kematian adalah lambang daripada Yesus menebus dosa kita. Kebangkitan adalah lambang daripada sebuah harapan setelah kita mati secara jasmani. Kita akan mengalami yang namanya itu kehidupan kekal di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat manapun yang ada di dalam dunia ini tidak pernah akan bisa mengalahkan keindahan yang Tuhan buat. Karena dunia yang berdosa dan tidak sempurnaan saja banyak hal-hal yang indah, apalagi kehidupan yang kekal, yang di dalam kesempurnaan tidak ada dosa, hanya Tuhan bertata. Sementara iblis, dosa-dosa yang kita perbuat itu sudah Tuhan ikat, sudah Tuhan buang, dan tidak pernah akan dibawa saudara-saudara ke surga, ke kehidupan kekal. Dengan demikian Alkitab dengan jelas mengajarkan kita hidup tidak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa. Lalu bagaimana sikap hidup kita? Kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian baik dan luar biasa, biarlah kita pun juga memberikan yang baik dan hal-hal yang luar biasa buat Tuhan, dengan melakukan sebuah kehidupan secara total bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang kiri dan kanan, tidak mengutamakan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Maka waktu perjalanan hidup kita bersama dengan Kristus, maka Tuhan janjikan engkau akan dengan kita akan menjadi sama dengan kematiannya, dan kita juga akan sama dengan kebangkitannya. Apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Kita menjadi pribadi yang bangkit, yang punya semangat, punya kehidupan baru, kehidupan yang diubahkan. Dosa itu sudah mati, jangan kembali disentuh, jangan kembali dilakukan berulang, tapi hiduplah dalam kekudusan. Karena mengapa? Karena Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit bersama dan untuk kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, selamat. Kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, bagiku hidup Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita di dalam suasana Paskah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup terus bersama dengan Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.